Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ian. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan sebuah kasus, yaitu adalah serial soal indeks. Jadi teman-teman, soal indeks ini tujuan saya membuat pembelajaran ini biar teman-teman itu tahu bahwasanya indeks itu nggak harus bareng sama match, gitu ya. Jadi indeks itu sebenarnya bisa berdiri sendiri dan nggak perlu teman-teman itu harus menggunakan match, itu nggak perlu. Nah, ini ada 7 variasi kapan kita itu menggunakan indeks gitu kan ya. Nah, itulah yang akan kita bahas biar teman-teman jauh lebih paham penggunaan indeks. So, langsung saja ini adalah videonya. Baik, kita kerjakan bareng-bareng. Silahkan teman-teman siapkan untuk soalnya. Ini adalah yang pertama gitu kan ya. Kita lihat terlebih dahulu overview-nya. Ini ada nomor, nama, posisi row. Nah, udah kelihatan posisi row gitu kan ya. Ini adalah gaji. Citra Lestari posisi row-nya nomor 3. Kita lihat ya referensinya. Citra Lestari, mana nih? Citra Lestari, posisi row-nya ada di posisi nomor 3 gitu kan ya. Maka kalau udah kayak gini, kelihatan gitu kan ya, kita itu nggak perlu pusing-pusing. Sorry, ini ngitungnya ya, 1, 2, 3. Sorry, saya baca kolomnya. Saya baca kolom tadi, salah. Harusnya baca ke bawah, Citra nomor 3. Terus berikutnya ini adalah Dedi Wibowo nomor 4. Lalu berikutnya adalah Eka Nugraha, ini adalah nomor 5. Eka Nugraha nomor 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, betul ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Ketika teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, maka teman-teman tinggal langsung indeks saja. Setelah itu, masukkan ke referensi, blok data yang ingin teman-teman ambil. Dia kan mintanya array gitu kan ya. Intinya, bahasa simpelnya adalah data mana yang ingin teman-teman ambil. Kalau sudah teman-teman kunci dengan F4, nah ini umumnya kan kita menggunakan match. Nah, kalau teman-teman nggak mau pusing, sudah ada tabel data posisi row-nya gitu kan ya. Karena match dalam indeks itulah digunakan untuk menentukan posisi row sama posisi kolom. Oke, kalau sudah teman-teman klik di sini. Jadi posisi row-nya pakai itu aja. Kalau sudah teman-teman tutup kurung dan enter, maka sudah dapat hasilnya. Kita cek ya. Rizky Siregar nomor 17. Coba cari. Rizky Siregar. Ini ya. Benar nggak nomor 17? Benar ya. Dia itu berada di nomor 17. Berapa gajinya? 87. Kita cek 87. Benar ya. Jadi teman-teman lebih simpel daripada teman-teman harus match. Oke, itu adalah soal yang pertama. Masuk ke soal yang kedua, teman-teman. Soal yang kedua ini adalah ambil data gaji dengan function index match. Match-nya 2 kali ya. Ini finance staff. Berarti nanti referensi yang akan kita gunakan di sini. Di sini ada divisi dan di sini ada staff, supervisor dan manager. Standar gajinya, list standar gaji. Ini ya. List standar gaji. Soalnya udah kelihatan. Nah, maka kita menggunakan function double match. Umumnya teman-teman itu kan biasanya menggunakan function satu match saja ya. Gimana caranya menggunakan 2 match? Ya, ketika teman-teman mendapatkan kasus kayak gini, gitu kan ya. Dia itu kolomnya lebih dari 1. Umumnya kan kalau kita kayak tadi ya, kolomnya cuma 1 yang ingin diambil gitu kan ya. Indeksnya cuma 1, array-nya cuma 1. Sekarang array-nya ada 3. Oke, gimana caranya? Gini. Kita tekan indeks, pahami dulu sintaksnya ya. Sintaksnya kan ada 2. Yang bawah ini nanti kapan-kapan kita bahas di video yang lain, teman-teman. Dia minta array, terus dia minta row number. Nah, yang terakhir ada sintaks berikutnya ini ya, saya perbesar, yaitu adalah column number. Makanya dia bisa match 2 kali. Oke, langsung saja kita eksekusi teman-teman. Indeks, data mana yang ingin kita ambil, yaitu adalah data daftar gaji ini. Jangan lupa, biar teman-teman nggak salah, blok hanya pada data yang ingin diambil. Headernya nggak perlu diblok. Tekan F4, baru tekan match. Cocokkan antara ini, divisi yang ingin saya cari posisinya ada di mana kalau di divisi yang tersedia ini. Koma 0 tutup kurung dan koma sekali lagi, baru dia mintanya adalah kolom number. Oke, dia mintanya kolom number teman-teman, maka kita akan minta tolong kepada function match. Sorry, saya salah tulis. Match, sekali lagi, seperti ini teman-teman. Cocokkan antara level. Nah, koma dan cari. Dia itu level berada di kolom nomor berapa kalau di sini. Jangan lupa ya, bloknya hanya di bagian staff, supervisor, dan manager. Karena tadi kita ngebloknya cuma bagian sini aja. Oke ya. Tekan F4, 0, tutup kurung. Dan jangan lupa tutup kurung sekali lagi. Karena tutup kurung yang ini hanyalah tutup kurung untuk function match ini. Dan sekarang tutup kurung untuk
function indeksnya. Kalau sudah teman-teman tekan enter, dah dapat ya teman-teman. Oke, ini adalah jawabannya. Kalau teman-teman mengerjakan kasus saya, kerjakan satu dan di bawah sudah benar semuanya, artinya teman-teman sudah mengerjakan dengan tepat. Tapi kalau ada salah satu aja, artinya rumus teman-teman masih salah. Salah semua maksud saya. Baik, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang saya sampaikan bahwa nggak selamanya indeks itu harus menggunakan match. Nah, contohnya kayak gini ya, kita menggunakan function index, match, dan switch. Oke, jadi prinsipnya sama sebenarnya. Match ini yang kedua, kita pakai untuk menentukan dia itu berada di row nomor berapa, sedangkan switch kita tentukan untuk dia itu berada di ini ya, tabel nomor berapa, atau kolom nomor berapa. Oke, so langsung saja kita tekan index seperti ini, cara kerjanya sama kayak tadi. Referensinya kita blok semuanya, tekan F4, lanjutkan dengan function match. Lookup value-nya adalah ini, divisi, lookup array-nya berarti sama ya, divisi juga di sini, tekan F4, 0, tutup kurung, nah ini baru. Column number. Untuk menentukan staff, supervisor, dan manager, teman-teman, kita menggunakan function, apa tadi dimintanya? Switch. Oke, ekspresinya adalah dari divisi ini, nah, dia minta value, result gitu kan ya. Kita tentukan aja, jika dia itu staff, maka 1. Jika supervisor, maka 3. Jika manager, maka berapa? 3. Sorry, ini salah ya. Harusnya supervisor di sini itu dapatnya 2 ketemunya. Nah, kalau sudah teman-teman tekan enter. Jadi teman-teman, switch ini adalah satu keluarga dengan if. Rumus logika ya. Ada if, ada ifs, ada switch, ada choose. Itu adalah keluarga rumus logika. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah switch ini teman-teman mau ganti pakai if bisa nggak? Bisa. If C78 sama dengan manager, maka ini sama. Cuma teman-teman bakal nulis if banyak. Ifs pun juga sama. Jika ini sama dengan ini, teman-teman kan akan nulis banyak gitu kan ya. Maka switch bisa menjadi sebuah solusi. Ternyata udah ada di bawahnya ya. Ini menentukan dengan ifs. Karena ini soalnya sama teman-teman, saya akan copy dari atas. Saya akan copy dari atas seperti ini. Oke, masih salah ya, tapi jawabannya udah benar. Tinggal kita ganti function switch-nya menggunakan function ifs. Nah, kalau menggunakan ifs adalah teman-teman seperti ini ya. Ifs jika divisi yang ingin saya cari ini sama dengan, kita ulang lagi kayak awal, sama dengan staff, maka 1. Terus berikutnya, jika divisi ini sama dengan supervisor, maka 2. Karena tabel supervisor itu ada nomor 2, gitu kan ya. Jika manager, maka 3. Kalau sudah teman-teman, tinggal teman-teman tekan enter aja. Oh sorry, ini salah ya. Ini kan belum dikasih tesnya gitu kan ya. Nah, jika ini sama dengan manager baru 3. Nah, baru hasilnya. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada rumus yang error, teman-teman nggak usah panik, periksa aja. Yang penting teman-teman paham sintaksnya, teman-teman paham formulanya, gampang kok diperbaikin. Udah, benar semua ya, prinsipnya sama. Kalau tadi ini switch digunakan untuk menentukan dia itu berada di kolom nomor berapa, ifs pun juga bertugasnya sama. Oke, nomor 5 adalah ini. Ambil data komisi berdasarkan yang ditentukan. Ambil data gaji nama di bawah ini hanya dengan function index, match, dan switch. Berarti ngambil dari referensi, ini teman-teman semuanya ya, Januari, Februari, Maret. Oke, ngambilnya dari sini berarti. Yang diminta adalah, oke, betul dari situ ya. Oke, iya betul dari situ. Oh harusnya komisi ya teman-teman ya, bukan gaji ya. Oke, yang ini anggap
saya ganti ya, komisi. Yang diminta ini adalah komisi, teman-teman. Andi komisi Januari berapa, dan Andi Februari berapa, dan seterusnya kayak gitu kan ya, yang dicari. Oke, kita kerjakan. Berarti teman-teman, kita akan menggunakan function index. Nah, kita lihat. Index itu ada dua sintaks. Sintaks yang atas, sintaks yang bawah. Kita akan menggunakan sintaks yang bawah. Berdasarkan reference, bukan berdasarkan array. Maka teman-teman, kita blok dulu referensinya, yaitu adalah ini, teman-teman ya. Oke. Kunci dengan F4, koma. Ini adalah referensi yang kedua. Kunci. Dan ini adalah referensi yang ketiga. Tekan F4, tutup kurung, koma. Nah, row number-nya teman-teman sama. Kita menggunakan function match, cocokkan. Gitu kan ya. Karena ini sama kan ya semuanya. Antara ini dengan yang ada di data referensi. Tekan F4, 0, tutup kurung, koma. Nah, kolom number-nya, karena ini udah jelas ya, nama komisi. Maka kolom nomor 2 yang ingin kita ambil. Koma. Nah, sintaks yang terakhir dia minta area number. Ini adalah area 1, area 2, area 3. Nah, biar lebih fleksibel teman-teman, gitu kan ya. Untuk menentukan area, kita diminta menggunakan function switch. Switch di sini, gitu kan ya. Switch ini jika Januari ganti gitu kan ya, switch. Jika Januari, wah nulisnya nggak rapi nih. Januari, koma, maka area 1. Jika Februari, maka area 2. Jika Maret, maka areanya 3. Oke, tutup kurung untuk function switch-nya, tutup kurung untuk function index-nya. Kalau sudah, teman-teman tekan enter. Boom. Baru betul ya. Jangan seneng dulu, copy ke bawah dan kita cek. Eka Nugraha Januari 1279. Eka Nugraha Januari 1279. Betul ya? Terus Andi Pratama Maret 333. Andi Pratama Maret ini ya, 3333. Oke, harusnya sudah tepat. Dan case yang keenam, wah ada case bonus juga ya. Case yang keenam adalah ini. Ambil data komisi berdasarkan bulan yang ditentukan. Andi Pratama Januari divisi 1. Wow, lebih menantang lagi ya teman-teman ini. Andi Pratama divisi 1 Februari. Ini berarti kriterianya makin banyak nih gitu teman-teman semuanya. Masih sama, kita akan menggunakan function index gitu kan ya, buka kurung. Areanya teman-teman juga bisa menggunakan cara yang ini gitu kan ya. Teman-teman kasih name manager gitu kan ya, ini kasih nama biar manggilnya itu jauh lebih gampang. Oke, tapi saya kali ini nggak pakai. Tekan F4, koma, ini adalah area 1, ini adalah area 2, koma, ini adalah area yang ketiga. Tekan F4, koma. Nah, kita kembali ke sini dulu, pahami soalnya. Terus berikutnya adalah ini ya, sintaksnya ada 4 ya. Pakai match terlebih dahulu. Match-nya adalah ini ya, karena dia itu ada Januari, Februari, dan juga Maret gitu kan ya. Maka teman-teman kita ambil dulu bulannya. Nah, gimana cara ngambil bulannya teman-teman? Saya bentar, ini saya Ctrl A, sorry. Gini ya, saya akan coba ambil bulannya terlebih dahulu. Cara ngambil bulannya adalah coba kita pakai function left gitu kan ya. Ambil bagian kiri dari sini, koma, berapa banyak yang ingin diambil adalah sebanyak len gitu kan ya, sebanyak karakter ini, di len-nya ini dikurangin dengan, nah ini, divisi, ini kan udah terpola ya, divisi 1, divisi 2 itu karakternya udah terpola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coba ya, kurangin 11. Benar nggak muncul Januari dia? Betul. Betul ya. Oke, sip. Berarti udah dapet nih, teman-teman. Ini kita copy rumusnya. Sekarang kita masukkan function index lagi kayak tadi ya. Index, referensinya adalah ini. Sorry. 1, tekan F4, koma. Saya pakai keyboard aja, blok juga di sini, koma.
Dan sekarang blok juga di sini. Tekan F4. Oke, tutup kurung, koma. Nah, match-nya teman-teman, match-nya adalah menggunakan rumus yang tadi ya. Hasil left bla bla blanya itu, koma, cocokkan ada yang sama nggak dengan data di sini. Tekan F4, koma, 0, tutup kurung. Untuk function match yang pertama, koma. Nah, sekarang kita menggunakan function match yang kedua. Nah, match yang kedua, teman-teman semuanya, kalau sekarang itu adalah menggunakan maksudnya match yang sebelumnya itu adalah menggunakan left gitu kan ya. Sekarang saya akan minta tolong untuk ambil dengan function right. Ambil divisinya saja. Oke, divisi itu ada berapa karakter ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bener, 8. Right, ini, koma, 8 karakter yang ingin saya ambil, tekan 8, tutup kurung. Oke, koma. Nah, baru sekarang kita masukkan ke lookup array. Lookup array-nya teman-teman tinggal blok di sini ya. Tekan F4, 0, tutup kurung. Oke, selesai tuh. Sekarang baru area number-nya. Nah, area number prinsipnya sama kayak tadi. Saya pelan-pelan ya. Yaitu adalah menggunakan function switch. Oke. Function switch ekspresinya adalah... ini ada yang salah nih. Harusnya harusnya match yang pertama itu salah. Oke, saya ulangin aja ya biar teman-teman nggak pusing ya. Sama dengan index data yang ingin diambil, teman-teman blok gitu kan ya, sorry. Saya ulangin ya, sama dengan jadi kalau ini caranya adalah sama dengan index, buka kurung, kita menggunakan yang kedua ya, reference gitu kan. Kita blok referensi yang pertama, tuh, adalah ini, tekan F4 ya, jangan lupa. Lalu yang kedua adalah ini, tekan F4, koma, dan yang ketiga adalah referensi yang ini, tekan F4. Tutup kurung, koma, match, cocokkan gitu kan ya. Nah, dari daftar nama yang ingin saya cari, ada yang sama nggak dengan data referensi yang dimiliki di sini. Tekan F4, 0, tutup kurung, koma. Nah, dia mintanya adalah kolom number. Kolom number nomor berapa yang ingin diambil? Antara divisi 1, divisi 2. Kan semuanya terpola gitu kan ya. Sekarang kita menggunakan function match. Nah, karena divisi itu ada di bagian akhir gitu kan ya, maka kita perlu menggunakan function right. Ini udah gabungan divisinya nih gitu kan ya, bulan sama divisinya. Right di sini teman-teman, koma, ambil data divisi aja. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ambil 8. Maka ini akan muncul divisi aja. Tutup kurung, koma. Nah, lookup array-nya kita arahkan ke divisi. Salah satu aja ya. Tekan F4, 0, tutup kurung, koma. Nah, area number. Sekarang baru ini kita menggunakan function switch. Oke, switch-nya adalah ekspresinya teman-teman. Nah, ini juga sama nih. Karena udah kelihatan Januari sama divisi ini kegabung, teman-teman kita perlu pisahkan dulu dengan function left. Saya akan menggunakan function left. Teksnya adalah divisi ini, koma. Nah, berapa banyak yang ingin diambil? Saya ingin ambil Januarinya. Karena ini kasus Januari, Februari sama Maret itu jumlah karakternya berbeda, maka kita perlu custom dengan function len. Coba cek len di sini ini ada berapa karakter, lalu dikurangin dengan jumlah karakter divisinya. Nah, divisi itu tadi kan ada berapa ya? 8 karakter, ditambahkan spasi 2 berarti 10, ditambah strip berarti 11. Kurangi 11. Oke. Sudah, ini akan menjadi function left-nya. Oke. Koma. Nah, baru teman-teman semuanya. Jika dia itu Januari, maka ganti 1. Kalau dia Februari, ganti 2. Kalau dia Maret, maka ganti 3. Oke ya, sudah. Tutup kurung untuk function switch-nya dan tutup kurung untuk function index-nya. Oh, Andi Pratama. Kok salah ya? Kenapa dia ngambilnya justru data yang ini? Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Jangan panik. Ini referensinya adalah dari T. Oh, sorry. Kita ngeblok referensinya salah teman-teman semuanya. Harusnya kita blok data yang berisi ini saja. Ya, makanya yang diambil itu
dapatnya Andi Pratama. Oke, kita perbaikin teman-teman. Dia itu dari U, Y, dan berapa ini? AC ya. U, Y, dan AC. Kita ganti aja. Kalau referensinya tadi itu ini T, kita ganti U, melangkah ke kanan. Terus ini X berarti Y, dan ini AB berarti AC ya. Dah, baru benar ya. Oke. Jadi prosesnya teman-teman, kalau teman-teman tidak mau revisi kayak saya, kalau tadi kan saya ngebloknya segini ya, teman-teman tinggal blok segini. Segini aja ya, divisi 1 sama divisi 2. Oke, terima kasih. Belum ya? Sekarang kita masuk ke soal yang ke berapa nih? Bonus. Soal bonus, teman-teman. Staff Supervisor Manager Finance. Nah, berarti datanya itu diambil dari data yang ini. Oke? Caranya adalah teman-teman sama, tekan indeks seperti ini. Lalu referensinya teman-teman blok saja hanya pada di bagian gaji atau data yang ingin diambil. Selain itu nggak usah diblok. Sekarang kita masukkan match, cocokkan gitu kan ya. Divisi yang ingin saya cari, cocokkan berada di row mana kalau di data referensi. Tekan F4, 0, tutup kurung, koma. Nah, kolom numbernya kalau dari tadi kan kita menggunakan choose, menggunakan ifs, menggunakan switch gitu kan ya. Sekarang kita tekan 0 aja, baru teman-teman tutup kurung dan enter. Oke, langsung dapat semuanya ya. Nah, kalau sudah teman-teman tekan duplicate aja. Ini bonus ya teman-teman. Jadi dia itu langsung ngambil ketiga-tiganya. Namun sayangnya teman-teman, menekan 0 ini hanya berlaku untuk 2021 ke atas yang sudah support dynamic array. Kalau teman-teman 2019 ke bawah ditekan 0, maka munculnya cuma satu ini aja ya, 5723. Oke, baik itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih banyak udah support kami. Akhir kata, sampai jumpa di video yang lainnya.